Koba dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di Koba Channel bersama saya Rina dan Rizky Sensei. Dan narasumber kita ex Japan. Siapa namanya? Yaitu nggak mau kasih tahu dulu. Rin, makasih banyak ya udah bergabung. Tunggu dulu, sebelum kita mengenalkan narasumber untuk podcast atau di Koba Channel pada saat kali ini, kenalan dulu dong. Biasa kan Rizky Sensei sendiri. Nah sekarang ditemani dengan Rina Sang. Siapa Rina? Yaitu adalah jadi kali ini dan untuk beberapa acara-acara podcast atau YouTube channel Koba Channel berikutnya nanti akan menghadirkan Rizky Sensei juga ada Rina. Baik, Rin. Tadi kan Rina sudah opening kepada sobat Koba nih ya. Ya. Tadi katanya ex Japan. Ex Japan ya. Kira-kira nih ya, Rin. Ini narasumber siapa namanya? Kemudian pernah belajar di mana? Pernah kerja di Jepang itu daerah mana? Bidang apa? Rina pengen tahu nggak sih? Pengen dong. Ya iyalah. Jangan kata Rina ya, teman-teman yang di luar sana juga sobat Koba pengen tahu banget. Ya gitu ya. Kekepoan tingkat tinggi. Oke, Rin, silakan Rin. Pandu untuk siapa namanya narasumber kita agar dia buka suara untuk perkenalan langsung. Hai sobat Koba Channel, perkenalin nama saya Hermawan Syam. Pernah belajar di Koba Mira Japan dan pernah kerja di Jepang juga selama 3 tahun. Tempat daerah yang saya tempat kerjanya di daerah Nagoya. Oke, tadi sudah berkenalan namanya Hermawan Syam. Hermawan Syam ini panggilannya siapa? Panggilannya panggil Wawan aja. Panggil Wawan. Oke. Wan, boleh nggak Wan? Sedikit relax sedikit ya. Karena tegang amat nih Wan. Kinco sensei, kinco. Aduh, kan udah nggak ada kinco-kincoan. Kinco tuh zaman dulu Wan, 3 tahun yang lalu Wan. Waktu zaman di kelas Wan. Sama aja sensei. Sama aja ya. Oke Wan, tadi Wawan sudah menceritakan sedikit memperkenalkan dirinya dan pernah belajar di Koba selama 3 tahun. Mau nanya dong Kak, pengalaman belajar di Koba tuh gimana sih? Pengalaman belajar di Koba tuh pertama banyak pengalaman yang saya dapat dari susah, dari senang, macam-macam lah. Tahu cerita yang senang dulu atau yang susah dulu nih? Kayaknya gue terintimidasi nih di sini. Kenapa? Karena bagaimana juga Wawan ini adalah salah satu murid saya juga. Makanya kalau bisa ditanya mau susahnya dulu apa mau senangnya dulu gitu kan, mendingan gue keluar deh kalau misalnya susahnya dulu. Oke. Susahnya dulu aja deh. Senangnya dulu aja kali ya. Biar happy ending dong. Biar happy susahnya dulu berarti ya. Oh iya, susahnya dulu dong. Biar happy ending. Siap. Untuk susahnya kerja di Jepang ya yang namanya belajar di Koba. Belajar di Koba tuh ya namanya belajar pasti apalagi belajar bahasa Jepang ya. Yang awalnya kita nggak tahu apa-apa dituntut untuk tahu berbahasa Jepang. Pertama dari bangun paginya kita harus bangun pagi-pagi untuk ngelakuin taiso. Terus yang kedua harus radio taiso. Yang ketiga harus apa sih namanya tuh Sensei? Lupa lagi deh saya. Taiso udah semuanya. Nah, core. Habis core kita harus belajar. Dengernya aja capek loh. Dengernya capek. Itu baru jalaninnya. Kayak gitu ya. Karena begini juga. Wawan ini pernah bilang sama saya, Sensei, orang itu kalau misalnya mau sukses kayak gitu ya, nggak ada dia harus di zona nyaman. Betul. Maksudnya apa tuh kayak gitu ya? Kata Wawan, kalau mau di zona nyaman mendingan lo tidur gitu. Bener ya Wan ya? Bener Sensei. Banget sih. Nah, yang namanya mau sukses tuh Sensei pasti diawali dengan susah-susah dahulu Sensei. Nggak ada yang namanya aku mau sukses, gue langsung mau di atas. Nggak ada Sensei. Jadi makanya selama saya belajar di Jepang, belajar di Koba Mira Japan, ya saya semuanya harus tahu gimana sih. Ini awal dari kita untuk kerja di Jepang Sensei. Jadi kita harus tahu, oh ini budaya Jepang seperti ini. Kita kan di Koba Mira Japan kan diajarin cara-cara budaya Jepang
ketika nanti kita berada di Jepang sensei. Sensei semua ngajarin kita kalau nanti di Jepang kamu akan melakukan seperti ini. Kerjanya akan seperti ini, setiap pagi akan seperti ini. Siang pun begini sampai kembali keesokan harinya sensei kan. Sip, mantap. Nah, kayak gitu sensei. Kenapa sih Kak mau berangkat kerja jauh-jauh ke Jepang? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Nah, itu kan banyak tuh yang bilang, jangankan Rina, keluarga, teman-teman pada ngasih tahu, kenapa sih harus berangkat ke Jepang, kerja di Jepang, sedangkan di Indonesia banyak kerjaan. Nah, pertama tuh saya mau ke Jepang, ya emang sih di Indonesia banyak kerjaan. Cuman ya bukan maaf aja sih, Indonesia tuh belum kata sempurna lah untuk masalah pekerjaan dibanding Jepang loh, sensei. Makanya untuk saya ya namanya mau kita gebrakan kan sensei. Gebrakan dalam arti mau ngebahagiain orang tua, kita harus cari cara untuk gimana sih cara cepatnya buat ngebahagiain orang tua, nyenengin orang tua. Nah, salah satunya kita kerja di Jepang dengan cara masuk belajar di Kobamira Japan, sensei. Jadi memang kayak salah gitu. satunya alasannya adalah yang paling sederhana, ingin membuat senyum orang tua, ayah ibu kita, Betul, sensei. tertawa lebar. Betul, Kayak gitu ya. sensei. Namun bukan berarti bekerja di Indonesia itu tidak bisa menjemput rezeki kita, namun kita mau melangkahkan kaki kita hijrah. Hijrah dalam kata untuk bisa mencari peruntungan di negara orang. Bener, sensei. Khususnya di negara Jepang kayak gitu. Nah, boleh disimpulkan nggak sih nih tadi Wawan bilang kalau di Indonesia itu boleh dikatakan di Indonesia nih ya bekerja ini pendapatannya sekian. Bener, sensei. Dibandingkan kalau misalnya bekerja di Jepang, bekerja apa pendapatan sekian. Nah, itu bisa disimpulkan seperti itu kan? Bisa, sensei. Kalau pekerjaan saya di Jepang, selama di Jepang, sensei, maaf nih, kalau di Indonesia kan ya kuli bangunan Ya. gajinya paling di bawah loh, sensei. Baik. Kuli bangunan, sensei. Iya. Di Indonesia paling rendah, gajinya paling rendah, terus derajatnya paling rendah kan, sensei ya. Tapi kalau di Jepang, sensei, kuli bangunan itu gajinya paling atas, sensei. Oke. Paling tinggi dan paling ya apa ya, derajatnya paling tinggi lah, sensei. Boleh nggak kalau misalnya aku simpulkan dengan Iya, sensei. di Jepang itu artinya memang skill dibutuhkan. Skill dibutuhkan. Dan kemudian pendapatan kita juga adalah dipengaruhi juga oleh apa yang kita miliki skill tersebut. Betul, sensei. Ya. Bukannya di Indonesia itu tidak mendapatkan penghargaan atau kurang penghargaan. Ya, namun kondisinya beda. Iya, sensei. Seperti itu ya? Betul, sensei. Oke. Gimana ya? Ya begitulah pokoknya, Begitu sensei. ya, begitu ya. Nah, aja yang beda ya. Rin, tanya lagi dong Rin, kira-kira apa yang Rin pengen ketahui dari Wawan? Mau nanya nih lagi, apa sih yang didapat setelah kerja jauh-jauh ke Jepang? Kalau yang didapat setelah kerja di Jepang pastinya banyak. Nomor satu ya cuan. Ya, Nomor cuan satu ya banget cuan. Cuan. Cuan banget nih. 3 tahun kerja di Jepang kalau nggak ada cuan, Ngapain? kalau orang Jepang bilangnya imigana ya. Artinya nggak ada artinya, nggak ada artinya. Tapi nggak mungkin. Oke. Selama kerja di Jepang nggak ada cuan. Itu yang pertama. Ya, pertama. Tapi yang kedua, kalau cuan sih sebenarnya bukan masalah cuan sih. Iya. Yang paling utama tuh kita punya pengalaman kerja di negeri orang, sensei. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu cara kerja orang Jepang tuh, oh ternyata seperti ini, sensei. Saya selama kerja di Jepang, saya baru tahu otak Jepang tuh ternyata emang benar-benar pinter, sensei. Dibanding, ya maaf banget ya, sensei. Maaf lagi ya. Maaf banget, sensei. Kita bukannya mau membandingkan. Cuman selama saya kerja di Jepang 3 tahun, sensei, orang-orang bilang orang Jepang pinter. Ya emang benar-benar pinter, sensei. Dia 1 sampai 10 berurutan, sensei.
Kalau kita kan kalau ngelakuin sesuatu kan Bara-bara. 1 langsung loncat ke 10. Kalau orang Jepang beda sensei. Berurutan. 1, 2, 3 sampai stepnya. stepnya ada sensei kayak gitu. Makanya kerja di Jepang, maksudnya pengalaman yang saya dapat di Jepang tuh bener-bener yang kita dapat di Jepang untung-untung kita bisa terapkan ketika pulang di Indonesia nanti. Amin. Dan bisa membuka, oh ternyata orang kerja di Jepang bisa, ya walaupun nggak bisa ngerubah semua, setidaknya bisa mereka mencontohkan cara kerja di Jepang, oh seperti ini gitu loh sensei. Oke Wan, makasih banyak tadi penjelasannya. Mungkin sobat Koba di sana juga pasti berpikir kayak aku tanya sama Rina. Rin, kalau misalnya nih ya diposisikan Rina menjadi sosoknya Wawan kayak gitu ya. Kira-kira apa sih yang ingin dibuat selepas kerja dari Jepang selain membawa cuan? Kalau aku tanya Rina, misalnya diposisikan sebagai Wawan, itu gimana Rin? Kalau aku sih buka usaha ya. Buka usaha? Ya. Itu karena tadi pandangan seorang wanita. Ya, Mungkin kalau misalnya dari Wawan gimana Wan? Selain cuan? businesswoman gitu. Kalau saya sih setelah pulang dari Jepang, ya mungkin saya akan bangun usaha seperti yang saya kerjakan di Jepang. Oke. Di bidang yang sama Di bidang yang sama yang seperti saya kerjakan di Jepang. Di Jepang. Oke, baik. Kalau boleh tahu tuh bidangnya apa sih? Saya kerja di bidang perpipaan untuk pemasangan air minum kah atau pembuangan air kah? Seperti itu sih kurang lebihnya. Seperti instalasi. Kalau di Indonesia kurang lebih seperti PDAM sih. Oke. Beda. Jadi kami saluran air minum. Saluran air minum ya. Oke, baik. Nah itu kan kurang lebihnya kalau misalnya di Indonesia kita bisa lihat itu adalah orang yang mengerjakan itu adalah karyawan-karyawan dengan tenaga kasar gitu ya. Tenaga kasar Tenaga ya. kasar seperti itu ya. Nah, boleh dibilang terik matahari kejemur, Kejemur sensei. hujan kehujanan. Kehujanan. Kalau di sini nggak mungkin Panas kepanasan. kesaljuan nggak mungkin. Karena di sana Karena nggak ada kesaljuan. di sini nggak ada kesaljuan, nggak ada salju. Nah, di sana makanya ada salju. Di sana gitu ada ya. salju. Masih ada adem-ademnya kayak gitu ya. Nah, pengen tahu juga dong. Ini kan tadi kan Mama juga bilang di instalasi pipa untuk air minum. Iya sensei. Nah, kalau kita lihat bukan kasat mata sih, artinya sekilas pekerja-pekerja buruh kasar di sini adalah dengan tampilan yang pakaian seadanya, Iya, sensei. ya gitu kan ya. Terus kemudian kotor gitu ya, Rina kotor sempat banget. tahu juga. Tahu dong. Nah, apakah sama tampilannya pekerja buruh kasar di Indonesia Iya. dengan yang di Jepang? Jepang. Kalau dibilang tampilan kotor pasti kotor sensei. Iya. Tapi Jepang sama Indonesia karena negara Jepang negara safety, ya kita harus memakai perlengkapan safety sensei. Contohnya seperti pakai helm. Walaupun itu mau di rumah, mau di luar rumah, tetap harus pakai helm keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatu harus safety sensei. Itu yang kedua. Yang ketiga, sarung tangan atau tebokure sensei. Tebokuro. Nah, itu emang beda sih sensei. Kerja kerjanya di Indonesia sama di Jepang. Kalau Indonesia mah mau pakai sandal jepit kayak itu kan ya namanya kuli ya kayak gitu lah sensei. Jadi Baik. emang beda sensei. Siap. Wan, tadi kan sudah dijelaskan segala macamnya. Tadi pekerjaan untuk buruh kasar ya. Iya sensei. Perbedaannya kesamaannya. Nah, apa sih yang membuat Wawan itu nggak mungkin nggak pernah homesick, kangen rumah, kangen keluarga itu nggak mungkin. Aduh. Itu yang pertama apa yang Wawan lakukan? Bukan hanya sekedar halo Bu, halo Pak. Kan ada juga yang mungkin dengan ya pacar gitu kan ya. Kita juga nggak. Aduh, dalam. Kok bahas-bahas Ya kita juga nggak tahu kan pacar. gitu kan ya. Tiba-tiba gitu. Aduh kangen banget nih. Bisa nggak sih pulang dulu sebentar cuti seminggu aja gitu? Tuh gimana Wan? Sistem gimana kerja di sana Wan? Kalau untuk bagian magang ya sensei,
Kalau seperti saya kan Kensuse. Kalau Kensuse tuh kalau kontrak 3 tahun ya emang nggak sama sekali nggak bisa pulang sensei. Kecuali udah di atas Tokute atau engineering itu mungkin bisa ya. Kalau semacam kayak saya nggak bisa sih. Ya namanya kontrak 3 tahun ya harus dijalani sampai selesai kontrak 3 tahun. Nah kayak gitu saya. Kalau dibilang sensei tadi bilang homesick kangen sama keluarga, itu pasti sensei. Pasti Manusiawi ya, perasaan manusiawi. apalagi kalau sama orang tua kan sih pasti kangen mau ketemu, apalagi kalau pas lagi lebaran sensei berasa banget pengen pulang, pengen teriak lah saya pengen pulang, pengen bilang ke Saco saya mau pulang libur 1 minggu, tapi itu nggak mungkin sensei, nggak mungkin ya. Dengan saya gimana caranya saya ngobatin itu ya saya paling video call, setelah video call bertemu dengan teman-teman, kalau nggak jalan-jalan, hilangin kesedihan sejenak aja sensei. Di kurang lebihnya seperti Kayak itu. gitu. Kalau kontrak kerja di sana tuh berapa tahun sih Kak? Kalau masalah kontrak pertama kita dikasih 3 tahun kan sensei. Terus setelah 3 tahun selesai, Saco tuh ngeliat kan kinerja kita. Selama 3 tahun itu, kalau misalnya Saco melihat kita baik, kita ditambah 2 tahun sensei. Setelah 2 tahun selesai, kita ditambah 5 tahun lagi sensei. Sorry, aku potong. Siap. Tambahan-tambahan tersebut dengan visa yang sama. Artinya visanya masih visa. Oh enggak sensei, enggak. Kalau untuk visa, pertama kita visa Kensuse 3 tahun. 3 tahun. Siap. Setelah yang 2 tahun, kita pindah ke Tokute. I see. Nah, tambah lagi yang 5 tahun sensei. Kita udah berubah visa lagi sensei. Jadi ya bisa dibilang udah pindah KTP lah sensei. Oh, oke. Bisa bolak-balik lah Bisa sensei. bolak-balik. Kita juga bisa bawa keluarga. Bisa kalau sudah berkeluarga. Bisa sensei. Rin, minat nggak sih Rin? Mau ke Jepang seperti Wawan? Minat sih, tapi untuk sekarang nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Makanya Rin, coba tanya sebanyak-banyaknya sama Wawan. Kira-kira setelah bekerja di Jepang sama 3 tahun, kemudian bisa perpanjang 2 sampai 5 tahun, kira-kira apa lagi yang Rina ingin ketahui dari Wawan? Ada minat lagi nggak kerja ke Jepang, kembali ke Jepang gitu? Kalau minat pasti ada. Dan rencananya sensei, saya kan baru pulang nih bulan 1 kemarin. Iya. Ya saya udah ada tanda tangan kontrak baru lagi sensei. Alhamdulillah. Jadi bulan 7 ya kurang lebihnya bulan 7 atau bulan 8 lah. Selambat-lambatnya bulan 8 saya balik lagi ke Jepang sensei. Itu dengan Betah visa banget apa ya. tuh? Hah? Untuk visa saya visa Tokute Katsude sensei. Tokute Katsudo. Iya sensei. Oke. Itu katanya Rina bilang betah banget. Betah banget sih di Jepang. Ya iyalah betah, cuannya gede. Cuan. Gede. Cuman ya. Oke. Baik.